Oke, mari kita mulai dengan ini ya. Jadi kita mulai dengan topik baru yaitu software penetration testing. Nah, kalau kita lihat ya dari kerangka kita ya, jadi yang kerangka kita yang di mana pen saya ini dia ya. Jadi kita kalau di dalam secure software development life cycle kita, maka kita mulai dari requirement segala macam. Kemarin kita bicara tentang testing, fuzzing itu kaitannya dengan di sini ya kita ini ya mulai dari ini sampai di sini ya tiga itu ya testing, coding, testing lagi ya hasil tesnya gitu ya. Nah ini sekarang kita lanjutkan lagi. Assuming ya kita ambil asumsi semuanya sudah selesai ketika itu terjadi, maka kita mulai masuk ke dalam segmen berikutnya yaitu penetration testing. Jadi di sini ya. Nah, ini adalah fase yang paling banyak digunakan orang untuk ngecek keamanan saat ini. Ya. Penetration testing bisa dilakukan terhadap software, bisa juga terhadap infrastruktur. Maksudnya infrastruktur itu jaringan, kemudian OS, ya, database, segala macam ya penetration testing. Nah, kalau kita lihat dari halnya fasa, ini sudah terakhir ya, sudah dekat-dekat terakhir, jadi sudah terlambat ya, late. Kalau kita tidak menemukan apa-apa, good, alhamdulillah. Tapi kalau kita menemukan sesuatu sebuah masalah, maka untuk kembali lagi ke depan, ya, nah ini butuh waktu lama dan effort yang besar. Bahkan kalau nanti dia harus kembali ke awal ya, bahkan kalau misalnya wah ini harus redesign ya, redesign ya berarti wah ini nanti harus lagi ke sini lagi harus mulai siklus gini lagi ya, balik lagi. Sudah terlambat ya, sudah terlambat sehingga menjadi seringkali dikatakan mahal, expensive ya. Tetapi ini yang paling lazim dilakukan saat ini gitu ya. Jadi ini untuk penjelasan aja bahwa ini tuh lazim dilakukan, tetapi secara engineering itu nggak benar ya. Nanti kita lihat. Ya. Nah, jadi penetration testing ini dilakukan setelah software aplikasi jadi. Kalau kita melihat dalam siklus pengembangan ya, atau bahkan kalau kita lihat dalam suatu sistem bukan yang sedang pengembangan, tapi sistem yang sudah ada, yang sudah dipakai, maka sekarang ulang sistemnya udah jadi, udah dipakai bertahun-tahun, baru kita pen test gitu ya. Ya ada salah juga, tapi daripada enggak gitu ya. Nah ini sering dilakukan setelah pemilik aplikasi user melakukan UAT, biasanya user acceptance test. Jadi kalau kita buat software ya, biasanya kita melakukannya yang bawah ini gitu kode test result. Kalau tesnya ini udah cocok ya, nah ini udah cocok diuji-uji function ini jalan, function ini jalan, function ini jalan ya. Maka ini setelah UAT ini, nah selesailah dia sudah ya. Software dibuat berita acara, BAST, berita acara serah terima, kemudian setelah berita acara serah terima, kemudian dibayar. Jadi ini selesainya di situ ya. Ya, kalau kita lihat dalam situs yang sekarang ya. Jadi itu ya. Nah, sekarang masalah penetration testing apa sih masalahnya? Yang pertama tadi sudah saya sebutkan ya, terlambat. Software sudah terlanjur jadi jika ditemukan masalah, maka proses perbaikan dapat merembet ke depan sehingga menjadi mahal. Ini lama ya. Biasanya mahal itu karena lama, susah, balik lagi ke depan ya, harus diperbaiki lagi. Kalau perbaikannya mundurnya hanya sedikit aja, perbaikannya sedikit ya, oke. Tapi kalau enggak, waduh, bisa ribet ya. Pengalaman sih memang ada yang mudah dikerjakan, ada yang bahkan kalau kita lihat daripada diperbaiki udahlah mendingan itu dibuang beli baru saja ya atau buat baru saja. Luar biasa kan ya itu kan. Waduh itu benar-benar total lah ya. Kita bilang wah ini nggak bisa diapa-apain karena dari segi desainnya udah salah, mau diimplementasikan dengan cara apapun kalau desainnya udah salah ya udah nggak bisa apa-apa. Ya. Ini udah terlambat gitu ya. Yang kedua yang salah dipahami orang ya, ini kurang benar secara engineering. Jadi ini metodologinya ini nggak benar, kurang beres secara metodologi. Analoginya adalah misalnya kita ingin menguji kekuatan lantai dari sebuah gedung ya. Misalnya gedung ini kekuatannya adalah berapa? 200 kilogram per meter persegi. Ini kalau kantoran kayak gini ya. Jadi kalau kita lihat berat badan kita berapa sih ya?
1 meter persegi itu kita ada meja segala macam itu 200 kg per meter persegi itu perkantoran. Kalau sekarang sistem komputer, ternyata komputer tuh makin lama makin berat. Dulu mungkin 400, 600, sekarang saya nggak tahu ya berapa ya. Dulu pernah 400 ya, tapi kalau kita bilang 600 kilogram per meter persegi ini masuk akal. Bahkan ada sekarang yang bilang, Pak ini sekarang udah 800 ya. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda ngangkat satu mesin ya dari data center ya. Yang 1U atau 2U lah ya, 2U diangkat itu biasanya bertiga angkatnya, luar biasa beratnya ya. Jadi lantai dari sebuah gedung untuk data center itu beda dengan lantai perkantoran biasa. Ya. Jadi nggak bisa itu kantor, kita udah ada kantor ya, terus kemudian lantai 3-nya udah kita jadiin data center. Komputer-komputer, server-server kita simpan di sana, nggak bisa itu. Karena lantainya akan rontok, akan melengkung, terus kemudian mungkin kalau tambahin beban lagi rontok ya, akan runtuh gitu ya. Ya karena tadi beban ini demikian berat ya. Itu bayangkan kalau kita punya kolam renang lah ya, kolam renang itu kan air ya, berat banget itu. Jadi biasanya kalau di dalam hotel-hotel kan kolam renang di lantai bawah ya, karena kalau di lantai agak naik dikit itu susah ya, berat ya. Jadi lantainya tuh fondasinya harus betul-betul kuat untuk si kolam renang tersebut gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu misalnya ya lantainya itu kekuatannya adalah 200 kg per meter persegi atau 600 kg per meter persegi? Kalau misalnya kita dikasih, oh ini kita mau buat data center. Mari kita pastikan lantainya itu 600 kg per meter persegi kemampuannya. Dari segi kasat mata kan kita nggak ngelihat ya, kan sama-sama lantai ya. Kalau lantainya itu dicor atau di semen gitu ya kan kita lihat ini lantainya cor-coran tapi kita nggak tahu kekuatannya gimana. Nah, kalau pentest itu analoginya adalah kita menguji kekuatan lantai dengan cara meloncat-loncat. Misalnya kita bilang, oke, sekarang ini kita misalnya kita kita bertiga ya. Berat badannya berapa masing-masing? Oh, kita ada yang 71 kilogram ya. Bertiga lah kita kali 3 udah 221 gitu kan ya. Oke, kita bertiga kumpul gitu ya. Kita loncat-loncat karena kita bertiga supaya di 1 meter persegi gitu ya, 1 meter kali 1 meter gitu. Kemudian kita loncat-loncat di sini gitu ya. Kalau ambrol berarti lantainya nggak bagus. Kalau nggak ambrol, nah sebentar dulu ini. Sebentar dulu ini apakah kalau nggak ambrol itu tinggal butuh waktu sih sebetulnya tadi loncat-loncatnya kurang lama aja. Kalau ditambahin 1 jam lagi juga ambrol gitu ya. Atau 1 minggu lagi ambrol gitu karena dia sebetulnya 200 kg per meter persegi tapi ini belum ambrol aja gitu ya. Nah, terus kita pengen tahu batas atasnya berapa. Oh kalau gitu kita berempat, berlima atau yang orang sumo wrestler gitu ya naik ke sini loncat-loncat gitu ya. Nah ini seperti itu ya. Jadi kan nggak benar ya cara gini kalau ambrol itu berarti salah, kalau nggak ambrol berarti belum tentu benar. Nah, pikirnya gitu. Kalau ambrol udah pasti salah, ambrol rusak, gagal berarti bukan nggak sampai 600 kg per meter persegi. Jadi yang jatuh mungkin di sini gitu ya. Tapi kalau nggak ambrol, nah belum tentu juga ya, belum tentu 600 kg per meter persegi. Gitu. Jadi ini kita nggak tahu gitu. Jadi cara yang lebih benar gimana cara kalau kita ingin mengetahui kekuatan sebuah lantai itu? Ya sebetulnya kita harus menghitung konstruksinya ini ya secara ilmu teknik sipil. Saya nggak ngerti, mari kita tanya orang teknik sipil. Misalnya dia bilang, Pak, jarak antara tiangnya itu sekian ya, jaraknya antara tiang yang untuk pendukungnya ini jaraknya sekian gitu. Jarak ya, terus tiangnya penopangnya tebelannya berapa gitu ya, kekuatan tiangnya gitu. Terus bahannya ini apa, ketebalannya berapa ya, dia hitung ya. Jadi orang sipil tuh bisa ngitung itu. Oh, berarti ini Pak kalau dengan bentuk seperti itu, desain seperti itu, bahan seperti itu, maka ini bisa bahkan sampai 800 kg per meter persegi gitu ya. Ini kan dilakukan juga oleh mereka kalau mereka membuat jembatan misalnya ya. Jembatan atau jalan tol kan jembatan yang di atas itu kan banyak kendaraan-kendaraan dilewatin. Bayangkan kalau jembatan itu antri truk rumbuh nggak ya? Kan harusnya nggak rubuh ya nih. Gimana cara ngitungnya? Ya nggak bisa dicoba-coba dong. Kalau dicoba-coba rubuh mah udah rugi mati pula gitu ya. Jadi kita harus dihitung secara benar. Nah, dengan aplikasi engineering yang sama, kita harusnya nggak perlu meloncat-loncat ini, tapi bisa diukur atau dihitung
secara orang sipil. Atau dengan kata lain ya harusnya dari awal ini udah kita periksa ya, periksa di setiap fase kita periksa sehingga ketika di sini gitu kita mengasumsikannya kita sebutnya correct by construction ya. Karena ini udah benar ya di sini benar gitu ya. Gitu ya. Jadi secara engineering ini nggak benar ya. Jadi kalau misalnya ada klien dari kami, kalau saya dan teman-teman melakukan pengujian ya, secara metodologinya adalah penetration testing, biasanya saya jelasin dulu gitu ya. Sebetulnya secara engineering itu nggak benar ya. Itu saya jelaskan dengan cara seperti ini ya. Siapa tahu nanti ada yang punya cara yang lebih bagus lagi ya. Ya. Jadi pentest lazim dipakai. Nah, kenapa demikian? Nanti saya ulangi lagi ya. Yang pertama adalah karena pentest itu berdasarkan waktu. Jadi jelas. Waktunya itu misalnya, oke, saya beri waktu Pak Budi 1 bulan. Ya. Tolong loncat-loncat atau apa ya, gedor-gedor, nemukan apa gitu ya. Jadi gitu ya. Diberikan waktu, jadi batasannya adalah time ya. Constraint-nya time, dapat apa? Ya bisa jadi, wah ini untuk ujinya sebetulnya kalau 1 bulan belum apa-apa. Kalau kita lakukan secara 6 bulan baru keluar hasilnya kan ya. Bisa jadi karena gitu ya. Jadi harusnya gimana? Ya harusnya setiap komponen dievaluasi. Ini sama seperti lagi kalau kita analogikan lagi tuh mungkin ngecek kesehatan disuruh lari di atas treadmill aja, dipasangin sensor. Sensornya itu terkait dengan apa? Dengan detak jantung, kadar oksigen segala macam ya. Oke, lari itu, lari deng 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 di atas treadmill bisa kelihatan ini kok napasnya tersengal-sengal dengan kecepatan sekian, ketinggian sekian, lamanya sekian, berarti dia dicek oksigennya, detak jantungnya dilihat, oh berarti ini seperti itu ya. Nah, itu yang ini daripada nggak dites sama sekali. Yang lebih bagus lagi apa? Yang bagus lagi bukan seperti itu, tapi dites darahnya, dites urinnya, dites foto ronsen X-ray-nya, di MRI, nah gitu ya. Itu lebih benar ya, lebih thorough. Tapi kan satu ngabisin waktu lama ya. Kan kalau tadi suruh larilah 1 jam di atas treadmill, ketahuan kalau ini ya, kalau memang ada penyakit. Kalau enggak baru kita belum tahu ya. Kalau enggak tuh saya tentu nggak tahu ya. Gitu ya. Jadi kemudian selain lama mahal pula gitu ya. Jadi itulah kenapa metodologi yang bukan penetration testing, yang evaluasi keamanan ya, policy security itu lebih mahal, lebih lama gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada, jempol. Pak, maupun yang depan-depannya sudah benar, Pak, tapi penetration testingnya tetap harus dilakukan kan, Mbak ya? Iya, tetap. Ini untuk memastikan aja. Jadi tes terakhir lah ya. Tes terakhir. Ya, masih. Ada lagi? Kalau nggak ada, jempol. Oke ya. Oke, sebentar. Nah, kita cek. Oke. Nah sekarang, siapa sih yang mula-mula ngadain ini? Nah, yang mula-mula ngusulkan ini tuh ada 2 orang ini sih. Namanya Dan Farmer ya, Dan Farmer dan Wietse Venema. Dan Farmer ini nantinya mereka berdua ini buat tools yang namanya Satan, nanti kita lihat itu ya. Wietse Venema ini yang membuat Postfix ya. Postfix yang mail server ya, itu yang buat ini si Wietse Venema. Dia saya nggak tahu ya nantinya atau sekarang masih kerja di IBM ya sekarang. Atau masih atau udah nggak tahu ya. Dan Farman dulu juga kerjanya di Silicon Graphics ya. Nah, dulu itu mereka berdua mempostingkan sebuah paper ini di dalam grup ya. Kalau dulu ada yang namanya newsgroup. Newsgroup itu semacam bulletin board ya. Bulletin board yang ini kalau kita lihat forumnya namanya com.security.unix. Jadi kita lihat ke forum itu, kalau sekarang kan web based ya. Kalau dulu dengan menggunakan newsreader, kita bisa lihat ya, dilihat ini, oh ini ya dia postingkan di situ. Yang dipostingkan makalah ini ya. Mereka berdua buat makalah judulnya Improving the Security of Your Site by Breaking into It. Nanti kita lihat bersama ya. Nah, dengan setelah mulai papernya ini,
baru kemudian metodologi breaking. Jadi kita gimana menguji keamanan atau improving ya by breaking into it gitu ya. Jadi kita itu ya. Lucu juga ya ini kan dipopulerkan tahun 1993. Jadi udah lama ya. Kalau sekarang 22 ditambah 20 tambah 7 29 tahun ya, udah nyaris 30 tahun yang lalu. Nanti habis ini kita baca sama-sama. Ya. Ini satu. Kemudian nanti kita juga ada baca yang lebih baru lagi ini ya. Lagi-lagi si Gary McGraw ya, Gary McGraw tuh yang bukunya banyak kita acu, dia yang membuat gambar-gambar kayak gini ya. Jadi dia mulai bicara juga di sini security penetration testing di dalam IEEE security and privacy. Si Gary McGraw ini banyak menulis di situ. Saya udah nggak langganan lagi. Dulu saya langganan jurnal magazine inilah ya untuk baca-baca tentang security and privacy. Oke. Nanti kita lihat ini sebentar ya. Kita baca habisin dulu ya. Habisin dulu baru nanti kita balik ke situ. Nah, metodologi penetration testing ya. Jadi metodologi penetration testing adalah given restricting time and resources ya. Find security holes. Jadi kita dibatasnya adalah time. Jadi misalnya tadi, Pak Budi kasih waktu sebulan ya, cari security hole-nya gitu ya. Jadi ini berbasis waktu hingga disukai oleh proyek. Karena kalau proyek kan biasanya basisnya waktu ya. Ini proyeknya berapa? Sebulan pekerjaan dengan 5 orang kan gampang. Jadi berarti 5 man month gitu ya. Udah selesai ya. Kalau tadi, kalau security audit, wah sistemnya Bapak punya apa? Misalnya, kami servernya 2 Linux base, 3 Windows server. Oke, kita hitung kalau Linux base sehari bisa ngerjain 2, Windows server sehari baru 1, gitu ya. Bisa kita lihat ininya ya, waktunya. Terus aplikasinya apa? Ini kita jumlah-jumlah. Oh ternyata berapa belas hari atau berapa bulan gitu ya baru kita ya. Gitu ya, jadi itu. Jadi ya itu ya, jadi lebih populer ya secara proyek karena gampang ininya, ngukurnya gampang. Oke, proyek 1 bulanan gitu ya. Terus standar juga banyak yang membuat ya menyaratkan pentest sebagai metode evaluasi, bukan security audit. Jadi aturan-aturan dari BI lah dan seterusnya ya, itu juga syaratnya tuh penetration testing ya. Tidak harus sampai security audit gitu. Ya. Itu kalau kita lihat sekarang mungkin swab antigen aja lah gitu. Kita nggak perlu PCR, swab antigen dulu, cukup lah gitu ya. Nah, ini swab antigen lah. Ya. Jadi ya karena dia waktu setelah sebulan kalau nggak ketemu apa-apa, jadi dia tidak menjadi jaminan bahwa tidak ada kelemahan atau bugs. Jadi setelah waktunya habis, tidak ditemukan apa-apa, ini apa jaminan? Enggak juga sih. Boleh jadi waktu kurang lama, resources kurang, penguji kurang kreatif, dan seterusnya, sehingga selama waktu yang ditentukan tersebut tidak ditemukan kesalahan. Ya. Jadi ini bisa jadi itu tadi ya. Namun demikian, selain dia disukai oleh proyek, dia juga bisa dijadikan sebagai awal pekerjaan sebelum dilakukan complete security evaluasi. Jadi ini yang komplitnya ini nanti ya, itu kayak tadi. Sebelum kita tes yang komplit ya, mulai dari ronsen, MRI, cek gula darah, macam-macam ya, cek darah, cek urin, cek macam-macam hormon segala macam ya. Nah sebelum itu lari dulu aja gitu ya. Jadi ini dulu ya. Yang complete security audit ya atau evaluation itu berbasis kelengkapan, bukan waktu ya. Misalnya ada 10 mesin, 7 aplikasi ya dihitung aja. 10 mesin, 7 aplikasi. Wah ini ternyata habisnya ada 9 bulan ya, 9 bulan ya. Jadi ini biasanya lebih lama pengerjaannya, lebih sulit, membutuhkan resources yang lebih banyak, sehingga akibatnya menjadi lebih mahal. Itulah sebabnya ini tidak dilakukan ya. Jadi complete security audit atau security evaluation tidak dilakukan, digantinya dengan penetration testing. Jadi itu sama dengan swab antigen saja, lebih cepat, lebih murah gitu. Ada pertanyaan? Ya, nah, ini metodologinya begitu. Nah,
time base ya. Nah, kemudian caranya melakukannya, jenis-jenisnya ini ada 3 sebetulnya. Yang pertama ini ada yang disebut black box. Nah, black box tuh ya ini sering dipakai orang, black box, pentest black box. Nah, artinya kita nggak dikasih tahu apa-apa, terus kemudian kita disuruh mengevaluasi keamanan. Misalnya ada satu bank ABC, ya, tolong dicek keamanannya Pak Budi, bank ABC ABC, domain kami ABC bank abc.co.id. Oke, dikasih informasi minimal aja URL atau API kami tolong dicek API-nya adalah ini https://api.research.ai/ apa-apa gitu ya, dikasih itu aja ya. Nah, ini pun ya sebetulnya kalau kita lihat ya black box itu kan nggak harus gitu. Pokoknya kami Pak ajalah bank ABC terserah gitu. Nggak gitu juga ya. Kenapa demikian? Karena nanti bisa menjadi lama dan tidak malah nyasar gitu ya. Misalnya kita ngurusin sebetulnya mungkin banyak masalah di core banknya, tapi karena tadi kita meleset kemana-mana ke tetangganya ya, malah bank ABC malah jadi salah baterai ABC gitu ya, jadi miring-miring atau ke tempat-tempat yang tidak diingin uji. Karena boleh jadi satu perusahaan itu punya banyak aplikasi ya, misalnya dia punya aplikasi gitu, yang ini aja Pak yang dites ya, yang dipentes, yang ini jangan gitu ya. Nah, berarti dia membatasi ini aja ya, karena scope of work-nya aja ya dibatasi. Supaya tadi ya manageable dalam waktu yang ditentukan tadi dengan resource yang ditentukan. Nah, berarti ini dikasihkan URL-nya. Hanya itu aja ya. Jadi masih tetap dibatasi tapi hanya itu aja. Black box ini melakukan simulasi unauthorized user. Artinya user yang seharusnya nggak boleh akses ke aplikasi ini ya, nggak boleh aplikasi ini, ya non user gitu. Bisa nggak ya orang yang lewat webnya langsung bisa ngapain ya? Ya kayak gini itu unauthorized user ya. Jadi dia memang nggak punya account di situ. Kayak bank dia memang nggak punya rekening di bank itu. Jadi dia cari apa aja terkait dengan itu. Ya misalnya URL internet banking kami ini Pak, oke. Gitu. Atau aplikasi kami ini Pak, APK-nya bisa di-download di Google Play Store, oke. Udah gitu aja. Aplikasi jenisnya ini Pak, oke. Ya, itu ya. Ini satu black box. Yang kedua biasanya disebut gray box. Nah ini mulai agak sedikit nggak abu-abu, nggak gelap sekali. Nah, ini mulai dikasih informasi ya. Jadi menggunakan informasi umum untuk pengguna biasa. Jadi kalau ini berarti kita sudah dikasih user ID ya dan password. Jadi kalau bank ya kita sudah sebenarnya udah customer bank itulah. Kita seolah-olah beneran customer, bukan orang yang sekedar lewat ya, passing by terus kemudian melakukan coba-coba seperti halnya black box. Kalau ini enggak ya, pengguna biasa. Jadi dia melakukan simulasi valid normal user, ya user yang biasa. Nah tujuannya apa? Tujuannya bisa nggak normal user ya? Kalau yang tadi memang nggak ada usernya, ini kan nggak ada usernya. Kali emang usernya ada, tapi bolehkah saya melihat transaksi punya orang lain? Ya bisa melihat transaksi nggak? Bisa nggak ya melihat transaksi itu? Bukan melihat aja, tapi bisa melakukan transaksi atas nama perusahaan pengguna lain nggak ya? Melakukan transaksi ya atas nama pengguna lain gitu. Bisa nggak ya? Jadi kita bisa melakukan itu nggak ya? Jadi ini memang user biasa. Pak, kalau admin tuh ada menu ini dari user biasa nggak punya admin menu restart server misalnya gitu ya. Kita lihat user biasa login, loh kok bisa nih restart server gitu ya. Atau di URL-nya tuh misalnya user sama dengan Budi Raharjo gitu. Kita ganti aja usernya, kita ganti di URL-nya, kita ganti admin gitu ya. Ternyata bisa jadi eskalasi jadi admin. Terus dia bisa nge-shutdown server atau apa ya. Nah, bisakah melakukan itu? Ya, jadi gray box berbeda dengan black box adalah gray box melakukan simulasi valid nomor user ya. Nah, biasanya sih kalau dilakukan pekerjaan tuh antara ini aja ya, 2 ini aja. Tapi ada lagi, satu lagi yang white box. White box ini informasinya lebih lengkap lagi. Mungkin dia bukan hanya konfigurasi user aja ya. Dia mungkin kita kasih akses sebagai admin dia. Admin atau apa? Dia bisa ngelihat database-nya, bisa melihat konfigurasi ya, bisa ngelihat apa ya, bisa kalaupun ada source code-nya juga bisa lihat ya. Jadi ini melakukan simulasi pengembang atau admin nih. Misalnya, bisa nggak admin ngelihat password kita?
Sebenarnya kalau dari designing benar nggak bisa ya passwordnya. Tapi kalau hash atau encrypted password bisa dilihat ya, tapi dia belum tentu bisa ngapa-ngapain. Jadi dia nggak bisa reverse mundur balik tahu password aslinya gitu kan ya. Atau admin bisa nggak dia ngelihat transaksi seseorang? Harusnya di BA-nya nggak bisa, Pak. Oke ya. Berarti itu tergantung desainnya. Ada lagi yang di BA-nya bisa, Pak. Dia bisa ngelihat database-nya, dia bisa ngelihat tabelnya, segala macam gitu. Terus ya itu tadi, pengembang nih bisa apa aja gitu ya. Jadi white box itu bisa kalau dilihat dari situ dari softwarenya, ternyata di software ditanam if user ID Budi Raharjo, password Budi Raharjo boleh di ini. Atau kalau yang orang sering ya, misalnya user ID 123, password 123. Nah, biasanya itu dipakai untuk debugging ya, pas lagi buat aplikasi. Males kan masukin user ID yang benar, gini, passwordnya panjang lagi. Udah, bahkan ada yang user ID-nya satu, passwordnya satu, tag, lihat langsung masuk ke sistem ya. Ternyata pas dilihat kita kodenya, loh, kalau itu kok ada if user 91 allow. Berarti nggak beres ya di white box ya. Jadi ini jarang ya, tapi ada layanan seperti itu. Biasanya sih cukup black box atau gray box saja. Ada pertanyaan tentang ini white, gray, black? Kalau tidak ada, jempol. Ada ya. Nah, biasanya untuk tim yang melakukannya pun ini dibagi dua. Pak, yang gray box kan dia bisa ngelihat apa ini aja, Pak. Ya gray box sama aja lah, Pak. Dia merangkap black box. Sebetulnya nggak boleh ya. Sebetulnya ini dua tim yang berbeda. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau kita menggunakan bukan menggunakan tim yang sama ya. Kalau timnya sama, dia itu ada bias ya, bias. Bias. Misalnya ya, kalau Greybox bilang, saya biasanya kalau login itu keluar menu kayak gini ya. Coba dilihat di menunya kayak gitu ya. Menu kebiasaan kita yang ini terus saya biasanya IP-nya sekian ya. Kalau dikasih IP yang Greybox ini IP yang publiknya sekian gitu ya. Ini gini. Berarti kalau dikasih ini dia nanti orangnya agak bias ngarah ke sini aja gitu ya. Padahal nggak tahu nih ada IP yang sebetulnya publik yang nggak ada hubungannya, ya nggak ada juntrungnya gitu. Tapi ini sebetulnya terkait dengan aplikasi yang di atas ini ternyata. Nah, kalau dia black box karena dia nggak tahu, boleh jadi dia bilang kenapa ini saya bisa diakses ini ya. Kalau gray box misalnya, ini harus pakai HTTPS ini gitu ya. Kalau black box, saya mah nggak tahu ini HTTPS ada nggak. Dia di port scanning, ini kok ada HTTP. Dia cobain HTTP ya dengan IP publiknya ini, terus ngasal-ngasal. Ternyata ketemu login. Atau ketemu directory yang di sini tuh nggak ada ya. Di sini orang-orang nggak ngeliat, tapi dia bilang, biasanya kalau grafik itu disimpan di LTP /images ya, images atau graphics ya, atau apalah gitu ya. Dia cobain ya. Jadi karena nggak tahu, kadang-kadang nggak tahu itu blessing juga ya, karena dia tidak tahu dan dia tidak bias terhadap sistem-sistem, jadi dia lebih liar gitu ya ceritanya. Kenapa black box dan ini dipisah? Itu idealnya begitu ya. Kalau nggak bisa, ya terpaksa ini timnya jadi black box. Setelah 2 minggu, oke, switch sekarang. Baru dikasih account, baru dia boleh melakukannya. Jadi dia jangan dikasih account dulu ya. Malah dia harusnya nggak boleh tahu apa-apa. Kan dia tadi simulasinya adalah unauthorized user yang nggak tahu apa-apa kan ya awalnya gitu. Jadi kalau udah tahu apa-apa ya nggak benar juga ya. Ada pertanyaan? Belum? Oke ya. Ada. Nah, ya. Penetration testing masih memiliki banyak masalah, namun sebagai uji cepat, rapid test gitu ya, dia dapat digunakan. Nah, dari kacamata engineering dia ini kurang baik ya, nggak benar ini ya, nggak benar. Nah, jadi ini langkah awal untuk security audit yang lebih lengkap, biasanya begitu. Ada pertanyaan nggak sebelum kita ngelihat si paper ini? Nanti kita lihat papernya. Kalau nggak ada, jempol kita lari ke paper ini. Nah,
Apa bedanya penetration test dan bug bounty hunter? Bedanya kalau penetration test tadi ya, given sebuah time dia cari gitu. Kalau bug bounty itu nggak ada batasan waktunya sebetulnya. Dia selama dia bisa mencari bug, mau dia metodenya black box, white box, gray box, bukan ini ngelihat kode segala macam. Kalau bug bounty itu lebih luas lagi ya, lebih luas bug bounty. Selama menemukan bug, udahlah gitu ya. Gitu. Jadi selama metodologinya mau penetration testing mau apapun terserah kalau bug bounty ya. Lihat dokumentasi juga boleh ya. Gitu. Ya. Kalau pentest itu tadi kayak kita di anti swap kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke ya. Nah sebentar nanti saya kirimkan ke grup atau saya kirimkan ke sini aja. Ini ada nggak ya? Ntar ya. Saya tadi udah nemukan filenya. Jadi nanti kalau ada tertarik, sebentar. Saya uploadkan filenya di sini. Ya, jadi sebetulnya Anda bisa cari juga di internet ya tadi ya. Dan farmer gitu. Nah, harus saya ini kan dulu ya. Farmer ini saya share lagi. Ya, jadi ini. Nah, ini dia ya. Tadi filenya. Tentu saja ada yang formatnya beda ya. Ini sama-sama lah ya. Ini, formatnya dari kalau nggak salah dari apa ya dulu. Sekarang di PDF kan ya. Jadi improving the security of your site by breaking into it dan farmer with Venema ya. Terus nah di introduction-nya dia cerita every day all over the world computer networks gitu ya are being broken into dan lain sebagainya gitu ya. The level of sophistication of these attacks varies widely. While it is generally believed that most break-ins succeed due to weak password dari dulu ya. Umumnya karena weak password. There are still a large number of intrusion that use more advanced techniques to break in. Nah ini yang kita bahas ini. Least known about the latter types of break-ins because by their very nature they are very much harder to detect. Nah, dia cerita CERT, SRI semuanya sudah pernah kena gitu ya, kena attack ya. Kita baca ya langsung ya, sebentar. Saya stop share dulu ya sebentar. Oke, nah ya. Nah. Jadi dia sambung lagi. Ya, what happened? Dia cerita ya. A young boy with greasy blonde hair sitting in a dark room. The room is illuminated only by the luminescence of the C. Ini C64 tuh Commodore ya. Komputer dulu. C64 40 karakter screen. Dulu karakternya cuma 40 ya. Sebelum 80 karakter. Taking another long drag from his Benson and Hedges cigarette sambil ngudut ya. The weary system cracker telnets to the next faceless .mil site on his hit list. Ya. Jadi dia ada daftarnya. Misalnya ini contohnya .mil gitu ya. Terus dia cobain guess, user ID, passwordnya guess, root, system, manager, all fail. Nah, no matter, nggak masalah lah ya. He has all night. Jadi he pencils the host of his list, dicoret gitu ya. Entirely types in the next potential victim. Jadi oke, habis itu dia cobain lagi telnet manual gitu ya. This seems to be the popular image of a system cracker, ya, young, inexperienced, and possessing vast quantities of time to waste. To get into just one more system. Jadi dia waktunya banyak, nih anak muda, ya banyak waktu yang ngulik-ngulik. However, there is a far more dangerous type of system cracker out there. One who knows the ins and outs of the latest security auditing and cracking tools, who can modify them for specific attacks, and who can write his or her own programs. Jadi di sana ada yang lebih dangerous lagi nih, orang yang ngerti security, nyoba-nyoba ya. One who not only reads about the latest security holes, but also personally discovers bugs and vulnerabilities. A deadly creature that can both strike poisonously and hide its track without a whisper or hint of a trail. The Uber ya, Uber cracker is here. The Uber cracker, Uber pakai gini ya, bukannya nggak pakai harusnya ya.
Uber Cracker ya. Nah, ini cerita tentang Uber Cracker. Ini papernya kayak gini cerita gitu ya. Nah, in this paper, we will take an unusual approach to system security. Instead of merely saying that something is problem, something is a problem, we look through the eyes of a potential intruder and show why it is one. We will illustrate that even seemingly harmless network services can become valuable tools in the search for weak points of a system, even when these services are operating exactly as they are intended to. Jadi dia nyobain ya, lihat itu ya. Our motivation of this paper gitu-gitu ya. Nah, jadi dia nunjukin ya, dia ini ya. We will limit the discussion to techniques that can give a user intruder, give a remote intruder access to a possibility non-interactive shell processes on a Unix host. Ya. Jadi ini dia nyobanya, ini contohnya dari Unix-nya gitu ya. Oke ya. Jadi nanti dia cerita panjang ya ceritanya. Nah, while exploring the methods and strategies discussed in this paper, we wrote Satan. Jadi mereka berdua itu membuat aplikasi yang namanya Satan, Security Analysis Tool for Auditing Networks. Nah, written in Shell, Perl, Expect, and C ya. Jadi sebetulnya yang dia lakukan si Satan ini itu adalah sebuah wrapper ya dari tools yang sudah ada di sana. Jadi dia mengotomatisasi prosesnya itu. Jadi dia gabung-gabungin finger, NFS check, FTP dan lain sebagainya. Jadi dia gabung-gabungin itu semua. Jadi ini semua wrapper. Jadi ngumpulin tools kemudian dia pakai, dia jalanin gitu. Nah, toolsnya ini, jadi sebenarnya dia nggak buat tools baru. Toolsnya yang udah ada sama dia dipakai, dibuatin inilah ya, dibuatin web base-nya lah, web base interface-nya lah gitu, seolah-olah gitu ya. Nah, gara-gara dia buat ini, akhirnya mereka tuh dimarahin setahu saya Dan Farmer tuh ditendang ya dari Sun atau dari Silicon Graphics ya, dari Sun ya rasanya dia ditendang karena dia dianggap membuat tools untuk orang melakukan hacking. Padahal tools-nya sudah ada di sana semua, dia hanya ngumpulin aja. Kalau sekarang mungkin dia tuh buat Kali Linux lah gitu ya. Dia buat Kali Linux ya, jadi yang semua tools-nya udah ada. Tapi kalau Kali Linux itu tools-nya disatukan segala macam, kalau dia diotomatisasinya. Bedanya ya dengan Satan tuh bisa diotomatisasi. Klik ini gitu ya. While Satan does not use all the methods that we discussed in the paper, it has succeeded with ominous regularity in finding serious holes in the security of internet sites. It will be posted and made available via anonymous FTP when completed. Ya, jadi dia bilang ini Satan ini di paper ini hanya jelasin sebagian ya dari itu, tetapi dan Satan juga tidak mengimplementasikan semuanya gitu ya, tapi lumayan dia bisa nemuin macam-macam ya. Jadi nanti bisa ini ya dilihat. Jadi dia mulai gaining information. Nah, gimana cara gaining information? Dan kalau kita lihat ya, ini toolsnya dia misalnya pakai finger gitu ya. Ini adalah Unix session ya, kan dia buat Unix sessionnya gitu ya. Terus dia cerita, terus gimana kita bisa pengen tahu ya dia login usernya dari mana ya. Ya gitu. Jadi kita bisa lihat ya ini efeknya apa gitu. Terus kita bisa juga lihat kalau servernya itu di mount nggak, ada directory yang di mount nggak ya. Kalau dulu ada program namanya show mount. Oh oke. Ternyata ini directory export itu diekspor ke everyone, var itu everyone. Oh oke, kalau gitu ya bisa macam-macam ya. Gitu ya. Baik, terus habis itu di mount-nya aja sama orang dari dah. Terus dilihat, oh. Terus dia buat macam-macam gitu ya. Bahkan dia nambahin ini echo gas. Ini ya ditambahin ke etc passwordnya. Oh ini gasnya bisa nggak? Oh bisa ya. Oke. Terus dia masuk ke sugas ya. Nah, terus dibuat ini di directory gas itu ada file namanya .rhosts. Kalau ada rhost itu ya kita kalau remote login ke sana nggak perlu pakai user ID dan password. Kalau kita isinya kayak gitu ya. Jadi dulu seringnya kalau kita berhasil masuk ke account Unix seseorang, kita tambahkan file .rhost ya yang isinya nama mesin kita ya, sehingga dari mesin kita yang kita gunakan untuk login gitu atau IP gitu ya.
sehingga kita bisa login di situ tanpa passwordnya. Nah, jadi di sini ceritanya ada ceritanya macam-macam, ya. Who am I? Nah, yang dilakukan ini tuh sebetulnya sudah out of date ya cerita makalah ini ya. Tapi prinsip-prinsip masih sama ya. Tapi ini udah beda-beda ya toolsnya. Dan banyak yang dijelaskan sini memang sudah nggak valid lagi. Ya. Jadi ini ada ceritanya contoh-contohnya ya. Jadi saya skip aja. Jadi ada contoh-contohnya banyak lah ya. Ya cerita apa lagi ya. Ya di sini ada pokoknya banyak lah ya ceritanya. Maka ini terakhir conclusion aja ya. Ya. Perhaps none of the methods shown here are surprising gitu ya. Jadi memang metodenya udah biasa lah, banyak orang juga udah tahu ya. When writing this paper, we didn't learn very much about how to break into systems. What we did learn was while testing these methods out on our own system, jadi dia ngecekin sendiri di sistem, and that of friendly sites, ya yang inilah yang kita kenal gitu ya. Just how effective this set of methods is for gaining access to a typical Unix internet host. Tiring of trying to type these by hand and the desiring to keep our own system more secure, we decided to implement a security tool yang namanya Satan tadi that attempts to check remote hosts for at least some of the problem discussed here gitu. Jadi tadi mengotomatisasi. Jadi si Satan ini kejahatannya cuma mengotomatisasi tool yang sudah ada. The typical response when telling people about our paper and our tool was something on the order of, "That sound dangerous. I hope you're not going to give it to everybody." Ya, giving it out to everybody. But since you can trust me, may I have a copy of it? Ya, jadi dia gitu ya. Jadi ya gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ini tadi ya. Nanti tinggal dibaca lah ya. Dan ini bahan bacaan yang menarik lah. Paling enggak inilah ya. Pernah baca lah. Silakan kalau ada pertanyaan. Adakah pertanyaan tentang papernya paper klasiknya ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Gitu, apalagi? Jadi dia kejahatannya cuma itu. Terus dia bilang kan saya nggak jahat, saya nggak buat tools baru. Saya nggak membuat apa, kan saya cuma membuatnya menjadi lebih mudah. Kan dia malas banget ya ngetikin finger, ini udah dibuatin ini. Klik, di ini hasil finger apa, di parse, dimasukin ini, oke, hostnya ini gitu ya. Diotomatisasi kayak membuat Nessus ya. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Lagi. Tak ada? Nah, kalau nggak ada lagi yang ini sebentar ya. Ada satu lagi makalah yang tadi ya, yang saya bahas tadi. Ada satu lagi list. Oke. Nah, ini makalah yang lebih baru, tetapi ini makalah yang ini tuh tidak klasik dalam artian klasik seperti yang tadi ya. Cuma ini baru aja lah ya, yang dilakukan, yang dibuat oleh si Gary McGraw di dalam IEEE Security and Privacy. Jadi kalau kita lihat di bawah, published by IEEE Computer Society tahun 2005, IEEE Security Privacy. Ya, ini halaman 532. Nah, dia cerita tentang software penetration testing. Oh, sebentar nih saya kirimkan juga ke Zoom sekalian aja ya. Sebentar. Saya kirimkan ke sini juga filenya, mana filenya. Your computer, sebentar. Courses. Software security, ini dia. Ya. Jadi saya share lagi, silahkan dibaca. Saya share screen saya lagi. Nah ya. Jadi kayak seperti tadi lagi ini bacaannya, kalau ini bacaannya lebih singkat. Ini hanya 4 halaman, tapi dia nggak ada banyak. Kalau tadi kan dia kayak tutorial aja gitu ya. Kalau ini tuh cuma 4 halaman ya, singkat aja ya. Nah ya. Jadi ini cuma garis besar penetration testing itu apa ya.
mulailah dia ya. Security testing possesses a unique problem. Most software security defects and vulnerabilities aren't related to security functionality. Rather, they spring from an attacker's unexpected but intentional misuses of the applications. Jadi biasanya memang nggak ada hubungannya dengan fungsi security-nya dari itu ya. Misalnya open a file, nah di situ di abuse, ternyata begitu di open a file crash, kita dapat home directory-nya, loh kok aneh gitu ya. Nah, ya, biasanya nggak ada hubungannya dengan security gitu ya. Biasanya. If we characterize functional testing as testing for positives ya. Jadi kalau testing biasa itu untuk testing positif, verifying that a feature properly performs a specific task gitu ya. Misalnya dia bisa dipakai untuk sorting, dia sorting, bisa dipakai untuk nge-save file, bisa dipakai untuk ngopi file. Oh iya. Jadi testing itu untuk ngecek iya benar dia gitu ya. The security tester must probe directly and deeply into security risks, probably driven by abuse cases and architectural risk, to determine how the system behaves under attack. Jadi kalau tadi ini normalnya benar ya, kayak UAT tadi, oh ini bisa dipakai ini, bisa ini pakai ini gitu. Nah kalau dia under attack, misalnya dipakainya oleh 3 orang bersamaan, bisa nggak? Nah itu biasanya di UAT nggak dicek ya, selama bisa jalan ya udah nggak apa-apa gitu ya. Kalau nggak boleh Pak, nah berarti kita cek gitu ya. Kalau dipakai 3 orang, yang pertama kali ditendang 3 orang yang bersamaan dengan satu user account bisa nggak? Nggak bisa Pak, pokoknya harus pakai 1 orang. Kalau dia dipakai di IP lain, maka yang IP yang pertama itu ditendang, IP yang baru masuk. Atau malah yang IP yang baru nggak bisa masuk, dikabari bahwa ini masih ada user 1 di IP yang satunya gitu. Terserah ya implementasinya seperti apa itu ya. Tapi misalnya kayak gitu ya. Jadi kita ya. Jadi gitu ya. Jadi kita ngecek-ngecek bukan use case yang beneran tapi abuse cases ya. One critical abstraction to this rule occurs when the tester must verify that security functionality works as specified. Misalnya aplikasinya itu dipakai untuk mengencrypt gitu ya. Oh ya, bisa nggak encrypt gitu ya. In any case, testing for a negative possesses a much greater challenge than verifying a positive. Quality assurance people can only create a set of plausible positive tests gitu biasanya. That yield a high degree of confidence software component will perform functionally as desired. However, it is unreasonable to verify that a negative doesn't exist by merely enumerating action with the intention to produce a file reporting if and under which circumstances the fault occur. If negative tests don't uncover any faults, we are only proven that no faults occur under particular test condition. Jadi kalau kita misalnya punya ngetes 5 test condition dan tidak ditemukan negatif, ya dia nggak ada kesalahan di 5 tes itu lagi ya. Yang tes ke 73 mungkin ada masalah ya, nggak tahu ya. When applied to security testing, where the lack of a security vulnerability is the negative we are interested in, this means that passing a software penetration test provides very little assurance that an application is immune to attack. Jadi sebetulnya kalau pen test itu ya sebetulnya ya ini juga ya very little assurance ya. Itu bahkan kalau dengan swab test kita masih percaya, ini malah ini mungkin bukan swab test dulu itu apa? Gnose ya, apa yang dibuat dari UGM tuh apa yang ngetes yang kayak gitu ya? Ya kayak gitu ya. Jadi oh ya, gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Oh sebentar ini benar ya? Nggak tahu lah gitu ya. Gitu ya. Nah jadi penetration today. Jadi these days security consultants typically perform assessment like this in a time box manner gitu ya. Jadi dia a time box manner kan ya. Jadi memang ya. Ya jadi time box manner expanding only a small and predefined allotment of time and resources to the effort. Yeah. As a final security checklist item at the end of the life cycle. Jadi kalau kita lihat di life cycle ini ya sudahlah ditambahin aja gitu. One major limitation of this approach is that tadi yang saya sebut ya. One major limitation of this approach is that it is almost always represents a too late attempt to tackle security at the end of the development cycle. Gitu ya.
Nah, terus an ad hoc software penetration test success depend on many factors. Jadi kalau tadi pen testnya nggak berhasil atau tidak menemukan apa-apa, oke ya. Ya ini kesuksesannya tergantung ya. Few of which lend themselves to metrics and standardization. The most obvious variables are tester skill, knowledge, and experience. Nah ini ya yang mau obvious saja, skill dari si testernya, pengetahuannya, dan jam terbangnya. Gitu. Jadi kadang-kadang ditanya, Anda udah melakukan pentest berapa lama? Gitu. Oh baru seminggu. Ya belum punya jam terbang ya. Jadi ini memang gitu ya. Currently, software security assessments do not follow a standard process of any sort and therefore aren't particularly amenable to a consistent application of knowledge. Ya, knowledge. Jadi ini waktu itu ini ya memang tools kayak Nessus, Akunetic segala macam masih baru-baru ya, jadi masih belum banyak ya waktu itu. Sekarang udah mulai lebih bagus ya, jadi security test tadi ya. The upshot is that only skilled and experienced tester can successfully perform penetration testing. Jadi karena toolsnya ini waktu itu ya toolsnya nggak bagus ya pen test hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang experience sebetulnya. The use of security requirements, abuse cases, security risk knowledge, and attack patterns in application design, analysis, and testing is rare in current practice. Ini waktu itu ya 2005 in rare in current practice. Berarti 2005, kalau sekarang 17 tahun ya. Ini 2005 ya, 17 tahun yang lalu ya. 2005 kan ya? Tadi 2005 benar ya? Iya. Jadi 17 tahun yang lalu dia masih dianggap rare ya. Jadi ya ini harus sangat bergantung pada orang. As a result, security findings can't be repeated across different teams and very widely depending on the tester. Jadi memang ini sangat bergantung pada testernya kalau zaman dulu ya. Furthermore, any test regime can be structured in such a way as to influence the findings. If test parameters are determined by individuals motivated not to find any security issues, it is likely that the penetration testing will result in self-congratulatory exercise in futility. Jadi kalau kita bilang, ini kayaknya bakalan nggak dapat ya, udah nggak dapat aja gitu ya. Wah sistemnya bagus ya, padahal enggak ya. Gitu ya, jadi ini terus bacanya, jadi masih menarik ya ini. A better approach. Nah, bagaimana better approach? Nah, make use of tools gitu ya. Jadi ini kalau bisa pakai tools lah ya yang udah ada. Jadi jangan manual kayak tadi ya, testing telnet satu persatu ya. Jadi kalau bisa pakai tools ya. Nah, toolsnya tentu saja bisa macam-macam. Yang kedua, test more than once ya. Jadi kalau ngetes udah berhasil atau tidak berhasil pakai satu tool, cobain pakai tools yang lain ya. Today, automated review is best suited to identifying the most basic of implementation flaws. Ini lagi-lagi 17 tahun yang lalu ya. Sekarang lebih bagus, tapi masih tetap sama. Human review is necessary to reveal flaws in the design or more complicated implementation level vulnerabilities of the sort that attackers can and will exploit. But such review is costly. Jadi, tapi kalau pakai orang ya, jadi mahal karena harus cari ekspor lagi kan ya. By leveraging the basic SDL touchpoint yang tadi kita harusnya ngetes di mana-mana ya, described in this series of article, penetration test can be structured in such a way as to be cost effective and give a reasonable estimation of the system security posture ya. Ya, penetration ini ya tadi, makanya harusnya dari awal ya. Penetration testing can be effective as long as we base the testing activities on the security findings discovered and tracked from the beginning of the software life cycle. Ini efektif ya kalau kita bicara effectiveness-nya. Ya tapi kan seringkali nggak gitu ya. Seringkali kita ditaruh di akhir, tolong dites ini ya. Ya jadi ya mungkin nggak efektif ya. Dan seterusnya dan terus seterusnya. Nah ini silahkan dibaca ya. Ini nggak panjang ya, cuma 4 halaman. Tapi ini memang tidak seklasik yang tadi klasik banget, meskipun dia sudah out of date. Gitu. Silakan, adakah pertanyaan? Silakan. Adakah pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, jempol. Tidak ada ya.
Oke. Nah, saya stop.